Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Alisa yang akan mengetahui tentang penyakit Pak Rashid. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Pak Rashid memang sedang menderita penyakit yang cukup serius, yaitu kanker hati ya kawan-kawan. Namun selain dari keluarga Buyana, yaitu Buyana dan juga Rido yang mengetahui tentang penyakit ini, keluarga lain tidak diberitahu ya kawan-kawan. Ternyata Pak Rashid memang sengaja menyembunyikan tentang penyakitnya ini dari Bu Lydia, Fatan, Tania, dan bahkan dari Alisa ya kawan-kawan. Umur Pak Rashid memang sudah tidak lama lagi, karena diperkirakan umur Pak Rashid tinggal 1 tahun lagi. Oleh karena hal itu, akhirnya Pak Rashid pun menyuruh Buyana untuk menyuruh Rido pulang, agar Pak Rashid bisa menghabiskan 1 tahun momen terakhirnya untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Hal ini memang menarik perhatian bagi Fatan, Alisa, dan juga Bu Lydia. Bahkan Fatan sempat ke rumah sakit tempat dokter, di mana dokter itu adalah dokter yang menangani Pak Rashid ya kawan-kawan. Saat itu Fatan bahkan menyuap salah satu karyawan magang di sana untuk memberikan rekaman tentang kesehatan Pak Rashid. Tak hanya itu, di episode sebelumnya Alisa juga telah mengikuti Pak Rashid dan juga Buyana. Pada saat itu, setelah memarahi Tania, tiba-tiba penyakit Pak Rashid pun kambuh ya kawan-kawan. Pak Rashid mengalami sakit yang luar biasa di dadanya. Semua itu karena Pak Rashid telat makan dan juga telat minum obat. Namun pada saat Buyana akan mengantar Pak Rashid ke ruangannya, Alisa dan juga Maira pun sangat kepo ya kawan-kawan, dan akhirnya mereka pun mengikuti Pak Rashid. Sementara itu di sisi lain, Fatan juga sedang mencari informasi tentang keberadaan dari Pak Hendra atau ayah kandung Fatan ya kawan-kawan. Ya, di episode sebelumnya, batang hidung Fatan bahkan tidak terlihat sama sekali, karena memang Fatan masih sibuk di luar untuk mencari tahu informasi tentang ayah kandungnya. Jika Fatan sampai bertemu dengan Pak Hendra, Mimin yakin Fatan pasti akan merencanakan sesuatu yang jahat kepada keluarga Pak Rashid. Apalagi setelah mendengar kesaksian atau pengakuan dari Pak Hendra tentang alasan Pak Hendra meninggalkan Bu Lydia pada saat Fatan dan juga kembarannya dilahirkan. Pasti Fatan akan semakin bersemangat untuk menghancurkan keluarga Pak Rashid. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Alisa yang menguping pembicaraan Buyana dan juga Pak Rashid akhirnya mendapatkan informasi tentang penyakit Pak Rashid, di mana Alisa akhirnya mendengar bahwa Buyana mengatakan Pak Rashid harus bisa mengontrol emosinya, harus bisa bersabar, karena penyakit Pak Rashid ini bukanlah penyakit yang biasa.
Kanker hati adalah penyakit yang sangat ganas sehingga Bu Yana pun takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Pak Rashid. Alisa pun sangat terkejut ya kawan-kawan mendengar bahwa ternyata penyakit yang diderita oleh Pak Rashid selama ini adalah kanker hati. Oleh karena hal itu, ini akan menjadi good news ya kawan-kawan untuk Fatan dan juga Bu Lydia. Dengan mengetahui penyakit dari Pak Rashid, Mimin yakin Fatan dan juga Bu Lydia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyingkirkan Pak Rashid secepatnya. Setelah itu mereka juga akan menguasai seluruh harta kekayaan Pak Rashid. Dan setelah mereka menguasai seluruh harta kekayaan Pak Rashid, Lydia dan juga Fatan akan hidup bersama dengan Pak Hendra ya kawan-kawan sebagai ayah kandung Fatan. Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa Bu Lydia tidak pernah mencintai Pak Rashid karena cinta Bu Lydia hanya untuk Pak Hendra. Namun karena memang pada saat itu Pak Hendra kabur dan membawa saudari kembar Fatan sehingga Bu Lydia pun terpaksa harus kembali bersama dengan Pak Rashid untuk melanjutkan kehidupannya. Ini tentunya akan menjadi ancaman yang sangat besar ya kawan-kawan. Lalu apakah nantinya Ridho akan bisa mampu untuk melindungi ayah kandungnya? Karena selama ini memang hanya Ridho yang peduli kepada Pak Rashid ya kawan-kawan. Hanya Ridho dan Bu Yana yang benar-benar menyayangi Pak Rashid dengan tulus. Selain Ridho, Bu Yana juga pastinya akan menjaga Pak Rashid dengan sepenuh hati. Karena biar bagaimanapun cinta Bu Yana kepada Pak Rashid tidak akan pernah pudar. Cinta Bu Yana kepada Pak Rashid benar-benar sangat tulus meskipun Bu Yana telah dikecewakan oleh Pak Rashid. Hingga pada akhirnya pengabdian Bu Yana selama ini di rumah Pak Rashid itu sudah menjadi bukti betapa sayang dan juga cintanya Bu Yana kepada Pak Rashid. Wah, ini akan menjadi konflik yang cukup seru ya kawan-kawan. Cukup menegangkan dan pastinya akan selalu membuat kita semua penasaran. Ya, Fatan, Lydia, dan juga Tania adalah orang-orang jahat. Sedangkan Pak Hendra adalah orang yang sangat jahat sehingga wajar saja jika mereka akan berusaha untuk menghancurkan keluarga Pak Rashid. Namun, kita semua tentunya tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Pasti Allah akan selalu melindungi Pak Rashid, Ridho, Salwa, Bu Yana, dan juga keluarga Ridho yang lainnya ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.